Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yang berjudul Biro Transportasi Online Armada BTM dengan manajer proyek Safitri Nurul Azizah, perancangan software Anissa Afti Agustina, dan software developer Safitri Nurul. Langsung saja pendahuluan. Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern. Pada perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring atau online. Tujuan 1. Meminimalisir terjadinya kerugian pada pengguna. 2. Untuk mengkaji dan memahami perikatan antara pengguna jasa, pemilik rental mobil, dan supir dalam penyedia layanan jasa online yang menggunakan sistem daring menurut sistem hukum di Indonesia. Manfaat diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perikatan. Kedua, diharapkan dapat memperhatikan hak-hak penyedia jasa layanan online resmi yang beroperasi di Indonesia. Landasan teori, Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API. Terciptanya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan powerful. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan Sublime Packages. Sublime Text bukanlah aplikasi open source dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan didapatkan secara gratis. Akan tetapi, beberapa fitur pengembangan fungsionalitas atau packages dari aplikasi ini merupakan hasil temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas, serta memiliki lisensi aplikasi gratis. 1. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan non-fungsional dibedakan menjadi 3, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak yang berisikan Windows 97 atau 2000 atau XP atau XP atau 10, App Server Open Project versi 2.5.7, PHP 5.1.2 atau ke atas, database MySQL 4.1.12 atau ke atas, browser. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat keras yang berisikan prosesor setara Pentium 2 atau ke atas, memori minimal 64 MB, monitor dengan resolusi 1024x768, VGA 30 MB, keyboard dan mouse. Yang ketiga, analisis pengguna berisikan user atau pengguna dan admin. Yang kedua, analisis kebutuhan fungsional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Analisis kebutuhan data. Analisis kebutuhan data berisikan data pengguna. Pada bagian ini, data pengguna berisikan identitas diri pengguna. Dan data tujuan, data ini berisikan alamat asal, alamat tujuan, jadwal keberangkatan, jarak, dan juga harga. 2. Analisis proses. Proses bisnis sistem secara umum dapat dibagi menjadi 3, antara lain A. Menampilkan jadwal, B. Memesan tiket, C. Menampilkan hasil berupa rute, jarak, waktu, dan harga. 3. Analisis kebutuhan informasi. Aplikasi travel online merupakan aplikasi yang bisa melakukan pemesanan travel dan menampilkan jadwal, jarak, rute, dan harga. Dalam pembuatan aplikasi dilakukan analisis kebutuhan sistem, melingkupi proses bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan arsitektur sistem. Dan selanjutnya, bagian perancangan akan disampaikan oleh saudari Anissa Afti Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afti Agustina dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Safitri Nurul Azizah yang pada bagian ini yaitu perancangan dan pemodelan sistem. Yang pertama, use case. Dari pengertian use case itu sendiri, yaitu use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dengan sistem. Di sini terdapat pengguna. Pengguna bisa melihat jadwal, memesan tiket, melihat jarak, rute, dan harga. Penjelasan mengenai melihat jadwal, yaitu pengguna dapat melihat jadwal keberangkatan travel berupa rute kota asal tujuan, hari, dan waktu keberangkatan. Yang kedua, memesan tiket. Pengguna memesan tiket dengan memasukkan data diri yang terdiri dari nama dan nomor HP, kemudian melihat jarak, rute, dan harga. Pengguna dapat melihat jarak, rute, dan harga jika sudah memasukkan alamat asal dan tujuan. Yang kedua, activity diagram. Di sini
terdapat pengguna dan juga sistem. Pengguna mengeklik tombol jadwal, kemudian dari sistem akan melakukan respon, yaitu melakukan request ke server, menampilkan jadwal, kemudian akan dikembalikan kepada pengguna, dan kemudian pengguna akan dapat melihat jadwal. Yang ketiga, ada activity diagram mengenai pemesanan tiket. Di sini, pengguna memasukkan data, mengeklik tombol pesan, kemudian sistem akan melakukan penyimpanan data ke server. Untuk selanjutnya, melihat jarak, rute, dan harga. Di sini, pengguna memasukkan data, kemudian mengeklik tombol rute yang akan disimpan ke sistem, menyimpan data ke server, kemudian menampilkan jarak dan rute, menghitung harga, kemudian melihat jarak dan rute harga yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian dilanjutkan sequence diagram. Pengertian dari sequence diagram sendiri yaitu menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal, yang mana dimensi vertikal sebagai waktu dan dimensi horizontal sebagai objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menggambarkan output tertentu. Di sini, sequence diagram yang kami buat terdapat pengguna, tampil penyewaan, mobil, transaksi, dan pembayaran, di mana pengguna yang pertama membuka menu penyewaan pada tampil penyewaan, kemudian akan direspon oleh tampil penyewaan dengan cara menampilkan menu penyewaan, kemudian melihat jadwal. Di sini bisa melihat jenis-jenis mobil pula, kemudian akan memesan tiket, melihat rute, jarak, dan harga, kemudian melakukan pembayaran, dan menampilkan nota transaksi apabila sudah selesai bertransaksi. Selanjutnya, kelas diagram. Pengertian kelas diagram sendiri yaitu diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap model berorientasi objek termasuk UML. Kelas diagram yang kami buat di sini yaitu terdapat 4 tabel. Yang pertama pengguna, pemesanan, jadwal, dan detail pemesanan, yang mana pada tabel pengguna terdapat nama, nomor HP, dan ID pengguna. Pada tabel pemesanan terdapat nomor pemesanan, tanggal pemesanan. Dan pada tabel jadwal yaitu ada hari, ID jadwal, kota asal, tujuan, dan jam. Pada detail pemesanan terdapat alamat asal, alamat tujuan, jarak, dan harga. Di sini pemesanan terhubung pada tabel pengguna dan jadwal, dan detail pemesanan tergabung pada tabel pemesanan. Kemudian terdapat ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek kasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya, ERD terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, entitas, atribut, dan juga hubungan atau relasi. Pada ERD yang kami buat, terdapat agen transaksi yang memiliki mobil. Kemudian pada percabangan tersebut terdapat tahun buat, kapasitas, harga sewa, ID mobil, merek, dan model. Kemudian agen transaksi mengawasi transaksi, yang mana transaksi dapat dilakukan melalui bank dan juga bank mengikuti rekening. Kemudian agen transaksi mempunyai pelanggan. Pelanggan juga dapat melakukan transaksi yang mana nantinya pembayaran akan dilakukan melalui bank dengan rekening. Untuk selanjutnya, demo aplikasi Armada PTM yang akan dilakukan oleh teman saya, Safitri Nur Azizah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Pertama kita buka dulu XAMPP, lalu kita start Apache. Nah, ini pada menu navbar ini berisikan
home, profil, produk, klien, dan juga login. Sedangkan di menu profil ini berisikan secara singkat apa itu armada BTM. Sedangkan di produk ini berisikan gambar-gambar mobil yang disewakan pada armada BTM sendiri. Dan ini klien. Kalau di menu login sendiri terdapat nama, email, phone number, dan message. Sedangkan di tentang sendiri ini berisikan penjadwalan, hari, dan juga harganya. Ya, selanjutnya kita buka. Dan ini adalah tampilan dari armada BTM sendiri. Ini menu home, profil, produk, klien, login, dan tentang. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.